Saya ngomongnya di sini berarti. Nanti Mas Ben itu kita ituin kok. Selamat siang Citycon. Wih, kayaknya kurang semangat. Boleh satu kali lagi selamat siang. Ada ribuan orang kayaknya di sini nih ya. Nah Bapak Ibu, hari ini adalah edisi webinar kita ke-12. Kali ini kita kedatangan orang yang sangat luar biasa. Beliau kita datangkan jauh-jauh dari Bandung. Datangnya on time lagi dia. Halo Indonesia, sebelumnya saya mau nyapa dulu Indonesia nih Bapak Ibu. Hari ini adalah temanya sangat spesial. Di bisnis MLM bagaimana cara memprospek orang adalah suatu hal yang penting. Betul tidak Bapak Ibu? Betul ya? Gimana caranya dia sampai bisa menjadi God Lion, Bapak Ibu kita bisa belajar dari beliau hari ini. Beliau adalah seorang sarjana teknik geologi, kemudian sudah mendapat All Reward Achiever dari TIENS, kemudian mendapat Loyalty Reward juga. Berarti yang orang yang udah dapat loyalty ini udah lama sekali Bapak Ibu gabung di TIENS ini. Kemudian dari One Vision sudah jalan-jalan lebih dari 40 negara. Wah hebat gak nih Bapak Ibu? Aplaus dulu dong buat Bapak Ruli Wahyudi. Mau belajar gak nih sama beliau hari ini? Mau ya? Langsung saja deh kita panggil dengan sangat luar biasa. Bisa berdiri langsung Bapak Ibu. Kita sambut dengan sangat luar biasa Bapak Ruli Wahyudi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya senang sekali bisa hadir di depan berapa nih? 5.000 orang. Kalau satu orang dihitung 1.000 Bapak Ibu ya, jadi 5.000 orang. Oke, hari ini saya berbicara pertama kali di webinar. Jadi ini katanya ditonton seluruh Indonesia. Jadi halo teman-teman dari seluruh Nusantara. Ini masih bulan Agustus, jadi saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan. Merdeka. Oke, buat teman-teman. Bicara soal merdeka, kita kan selalu sering bahas ya di usaha ini. Yang salah satu yang kita kejar adalah freedom. Freedom itu kebebasan. Kebebasan ya kemerdekaan buat kita pribadi. Ya tiap orang pasti definisi merdekanya itu beda-beda. Cuman kalau saya pribadi ya merdeka itu kalau buat saya bisa punya kebebasan secara finansial, mau beli apa bisa, pengen ini beli gitu, pengen ini beli gitu. Kalau nggak pengen ya nggak usah beli gitu. Terus kebebasan waktu, itu yang saya kejar sebenarnya. Bebas uang dan bebas waktu. Misalnya nanti sore ada yang ngajakin ayo ke Bali, kalau emang menarik tawarannya tinggal berangkat gitu, nggak perlu izin ke siapa-siapa. Atau misalnya ada orang tua sakit atau adik misalnya melahirkan, adik saya misalnya, saya langsung berangkat aja nggak usah izin siapa-siapa. Nah begitu banyak orang dalam hidupnya untuk ketemu keluarga, untuk ketemu orang tuanya itu dibatasin sama ya aturan-aturan kantor sama cuti dan lain-lain. Nah kalau buat saya pribadi itu belum merdeka, setuju nggak Bapak Ibu? Nah saya pengen merdekanya ini ya secara saya pribadi saya pengen punya kebebasan. Tidak ada kata harus dalam hidup saya, jadi saya bisa milih. Nah mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya, memang ada sedikit maksud saya di situ Bapak Ibu ya. Nah saya bercandain aja. Nah hari ini saya di TIANSI di posisi God Lion. God Lion artinya punya 4 kaki bintang 8 dan alhamdulillah bintang 8 juga pada aktif semua. Nah intinya gini Bapak Ibu, di TIANSI ini kan kita naik peringkat bisa dengan 2, 3 atau 4 kaki ya. Cuman memang dari awal buat Bapak Ibu, Anda sadar nggak reward di TIANSI itu yang sekarang ada dari Vietnam, Success Trip ya, terus dari motor, dari mobil, dari Glory Trip itu rata-rata minimal kan 3 kaki, punya 3 kaki yang berkembang ya kan. Nah termasuk kalau di One Vision ada Royal, ada Crown, itu juga punya 3 kaki juga, 3 atau 4 kaki. Nah kalau dari awal, makanya memang dari awal saya join sampai sekarang tidak pernah berubah. Saya udah 12 tahun lebih di usaha ini, bahwa kita nggak bangun usaha ini tuh bangun 4 kaki yang sehat. Saya bahas sedikit dulu ya, kenapa 4? Karena biasanya orang kan menjalankan usaha ini part time awalnya, sambil kerja, sambil kuliah, sambil punya usaha, dia jalanin usaha ini juga. Jadi waktunya tidak bisa full time. Jadi kekuatan orang biasanya maksimal itu ngebangun 4 tim, 4 jalur gitu. Kalau misalnya langsung 10 biasanya nggak kepegang. Nah tapi kalau cuman dua atau cuman 3 atau apalagi cuman 2 itu cenderung nggak stabil, labil lah gitu ya. Kalau istilah sekarang kan katanya apa? Ababilan ya. Ababil singkatannya apa sih?
ABG labil ya, ababil. Nah itu juga bisa, jaringannya labil gitu Bapak Ibu. Kayak meja 4 kaki, berdirinya oke. Kalau 3 kaki ya goyang-goyang, kalau 2 kaki ya susah berdirinya gitu. Nah sama aja kita di sini dari awal buat Bapak Ibu memang diarahkan untuk membangun 4 kaki. Kira-kira enak nggak kalau misalnya kita tembus kualifikasi tanpa harus pusing-pusing tiap akhir tutup buku? Enak nggak? Karena gini, yang saya lihat di lapangan, banyak orang itu begitu seminggu sebelum tutup buku, itu selalu gitu, waduh pusing Pak, kaki ketiganya nih belum masuk, kaki keempatnya belum masuk, betul nggak? Jadi yang jadi masalah tuh selalu kaki ketiga atau keempat, karena memang banyak orang yang cuma punya 2 kaki di awal, makanya saya sarankan bangun 4 kaki, oke? Kalau cuma 2 kaki ya tadi tidak stabil, tapi kalau bisa 4 kaki, kualifikasi apapun Anda santai. Enak nggak kira-kira kalau motor, mobil, glory trip itu udah dari setengah bulan udah tembus gitu. Jadi enak sekali. Bahkan Anda punya 4 kaki yang bisa tembus kualifikasi juga gitu. Pada akhirnya seperti itu. Termasuk kan Spanyol yang ke depan nih dari Agustus sampai Februari ya, glory trip Spanyol. Itu kan yang dilihat bukan kaki besarnya, betul nggak? Kalau yang bintang 7 ke atas kan dilihat GPV-nya. Jadi sekarang bintang-bintang tinggi 7, 8 yang cuman punya kaki yang besar, begitu kakinya ngebrek, 1 bintang 7 kepotong, kan nggak dihitung GPV. Ya, buat yang lama pasti tahu istilah-istilahnya. Kan yang dihitung GPV itu di luar kaki yang peringkatnya sama. Makanya dari awal Anda kejar bangun 4 kaki. Karena kalau kita bangun 4 kaki, peringkat apa yang bisa kita sampai? Kira-kira director sebenarnya, bukan God Lion. Kan 4 kakinya God Lion kita director. Dan director ini masih sangat jarang di Indonesia. Ya, ibaratnya director nih kalau secara income karena cuman baru 1 di Indonesia, itu pasti besar sekali income-nya. Wah, hitungannya udah ratusan juta, miliaran bahkan per bulan. Jadi ibaratnya udah kaya banget. Jadi ekstrimnya lagi ngupil aja keluarnya berlian gitu Bapak Ibu ya. Nah, ekstrimnya begitulah. Nah, intinya kita ngebangun 4 kaki supaya ya minimal bisa bagusnya director, minimal banget tadi di God Lion, minimal banget. Nah God Lion ini kan udah enak, Anda dapat passion trip tiap tahun, reward juga sudah hampir pasti dapat, reward di Tianxi minimal kapal pesiar Anda pasti dapat yang cash rewardnya. Jadi peringkat God Lion ini bergengsi, kayaknya sampai kapanpun peringkat God Lion itu bergengsi, karena Tianxi juga sering bikin acara God Lion above, jadi God Lion dan ke atas gitu di seluruh dunia. Nah jadi sekali lagi buat Bapak Ibu, kita bangun 4 kaki. Nah biasanya problem orang di awal, ketika kita mulai usaha ini, biasanya kan orang bikin daftar nama, betul ya? Kalau masih ingat pada saat kita bikin daftar nama, kira-kira rata-rata orang di awal bisa bikin berapa orang daftar namanya? Mungkin 150, mungkin 200, tapi sebenarnya kalau sekarang lihat kontak di handphone ya, di smartphone kan dari WhatsApp, Line dan lain-lain itu kan nggak terbatas ya, bisa ratusan, itu kan daftar nama juga. Tapi artinya rata-rata orang 150 sampai 300. Nah saya kasih gambaran gini, kalau anggaplah 300 deh. Kalau sebulan kita presentasi yang standar 15 kali ya hitung-hitungannya. 15 kali, sekali presentasi 2 orang. Fair ya kalau saya hitung gitu ya. Kira-kira berarti sebulan berapa orang yang kita presentasi? 30. Artinya kan 10 bulan 300 orang. Berarti kan dalam 10 bulan daftar nama kita habis. Apalagi ada daftar nama basi. Tahu nggak daftar nama basi? Daftar nama basi ini misalnya gini, lingkungan kantor. Kita presentasi orang satu nih, kebetulan yang paling banyak ngomong. Dan kebetulan juga dia negatif pas di presentasi. Akhirnya setelah di presentasi dia bilang ke teman-teman, itu jangan mau sama si itu, ntar ditaruhin MLM lu, disuruh jualan dan lain-lain. Akhirnya ketika kita ngundang orang dari komunitas kantor itu, begitu kita baru BBM, woi ketemuan yuk, apa lu mau nurunin MLM ya? Langsung begitu Bapak Ibu. Kenapa? Ya basi gara-gara si orang ini gitu. Nah seringkali seperti itu, makanya daftar nama orang seringkali habis lebih cepat. Nah disitulah banyak orang kayak kehilangan harapan menurut saya. Ketika daftar namanya habis, kakinya belum ada yang bagus jalannya atau masih 1 atau 2, terus kayak saya siapa lagi yang mau diprospek nih gitu. Kalau daftar namanya terus bertambah, kan gak akan kehilangan harapan, betul gak? Nah makanya dari awal kita harus membiasakan, kalau saya pribadi nanti saya bahas prospecting yang akan saya bahas materi hari ini udah jadi bagian dari hidup saya, bukan kewajiban tapi bagian dari hidup saya gitu. Saya kalau ngomong sama orang dimanapun, di bengkel mobil, dimanapun lah, di mall, lagi di kafe,
Itu ngomong berapa lama, ujung-ujungnya saya ngomong TNC gitu. Nanti saya bahas ya Bapak Ibu ya. Intinya kita lakuin ini sebagai habit. Ya niatnya kalau saya, ini kan usaha ini nawarin sehat pertama. Saya udah 12 tahun lebih di usaha ini. Setiap bulan selalu ada kabar dari grup saya maupun dari Crossline, orang-orang yang sembuh. Sakit ini sembuh dari yang biasa sampai ekstrim. Jadi niat saya ketemu orang, saya jelasin TNC, ya saya ngomong aja soal kesehatan, ngasih informasi. Nggak ada ruginya buat saya, buat dia lebih untung sebenarnya, kan minimal dapat informasi. Jadi niatnya udah seperti itu. Terus kedua juga dari segi kesejahteraan, banyak orang yang bisa berubah hidupnya di usaha ini. Kebetulan saya di Jakarta, besok ada pembicara seminar, vision seminar ya, Pak Budi Ade ini orang yang paling ekstrim. Jadi saran saya buat yang di daerah Jakarta nih, saya ngomong ke kamera nih, Jakarta dan sekitarnya, undang orang sebanyak-banyaknya besok. Kalau perlu fight sampai tengah malam, kenapa? Siapapun yang Anda bawa ke acara seminar besok pasti join Bapak Ibu. Dijamin, karena Pak Budi Ade ini God Lion ajaib lah Bapak Ibu. Ya, orang yang benar-benar backgroundnya dari bawah sampai atas. Anda kan dengerin sampai ketawa, nangis dan lain-lain. Dan hebatnya Pak Budi Ade ini, beliau ini ngomong nggak bermaksud ngelawak, tapi emang lucu aja gitu. Jadi luar biasa lah. Pastikan besok Anda hadir. Nah, kita kembali ke topik. Di usaha ini hal yang Anda bisa lakuin itu namanya prospecting. Prospecting kalau by definition itu kira-kira ya menambah daftar nama kita, nambah kenalan kita dari orang yang nggak kita kenal. Ya kan, sadar nggak sadar kan di dunia ini kan lebih banyak yang dikenal atau tidak? Kan pasti enggak kan, kalau masuk mall aja kan banyak yang nggak dikenal. Nah itu semua kan sebenarnya bisa jadi prospek kita. Nah yang pasti di awal dalam melakukan prospecting, sikap mental kita ini yang saya perlu bahas sedikit. Jadi sikap mental kita, Bapak Ibu, kita ini pengusaha, kita nawarin peluang. Ya, kita pengusaha, kita nawarin peluang. Jadi kalau saya dulu prospecting sampai sekarang, mental saya itu kayak wawancara orang. Saya milih orang yang kira-kira mau saya ajak kerjasama. Paham nggak kira-kira? Jadi bukan ngemis, jangan ngemis, Pak saya TNC, ayo dong ikut. Bukan begitu Bapak Ibu ya. Tapi kita nawarin peluang gitu. Dan kita seleksi orangnya, cari yang bagus. Jadi memang prospecting ini kayak kita mencari tim yang akan jadi tim kita dan jangka panjang nantinya. Makanya saya lakuin terus setiap hari prospecting itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu pahamin. Pertama, poin-poin pentingnya ya. Pertama kembali ke dream, ke impian. Jadi prospecting ini kan teknis. Kembali impian tuh menjiwai itu. Jadi semua hal yang teknis sebenarnya dijiwai sama impian. Makanya impian itu 95%. Ketika Anda ngundang orang, bikin daftar nama, presentasi, kalau impian Anda kuat akan beda auranya. Paham ya kira-kira ya. Nah sekarang saya tanya dulu deh sebelum lanjut. Nih di antara yang hadir di sini siapa yang kira-kira yang belum nih, yang ingin jadi bintang 8, terima semua reward nih, success trip, motor, gold retip, mobil niaga. Yang pengen siapa? Semuanya pengen ya. Nah kira-kira mau nggak ngelakuin apapun yang halal untuk sampai ke sana? Mau nggak? Kenceng dong jawabnya. Mau nggak? Biar kedengeran tuh seluruh Indonesia. Mau ya? Mau, oke. Lakuin apapun yang halal. Nah termasuk salah satunya ini, prospecting. Ini kan hal yang sebenarnya alamiah. Anda waktu masuk SD dulu kan nggak kenal sama teman-teman, jadi kenal, betul nggak? Masuk kuliah gitu, masuk kantor juga kan nggak kenal, lama-lama kenal. Nah cuman banyak orang ketika prospecting karena dia distributor TNC itu udah ketakutan duluan gitu. Mau nyapa orang, selamat malam Pak, di otaknya dia tuh ntar begitu saya sapa malam langsung TNC ya ditembak gitu kan, nggak kayak gitu Bapak Ibu. Jadi intinya prospecting ini alamiah aja gitu, di mana aja bisa. Dan sekali lagi sikap mental kita ini memberi peluang, bukan kita ngemis tapi kita memberi peluang. Nah jadi yang pertama penting kembali ke impian tadi. Dream Anda tuh penting nggak? Kalau untuk sampai ke impian Anda, apapun itu, mau bangun rumah, mau jalan-jalan ke luar negeri, mau apapun lah, naik haji, ibadah menurut agama masing-masing, itu penting. Dan untuk sampai ke sana, salah satu caranya itu lewat prospecting. Ya kalau harus dilakuin ya lakuin aja gitu. Kan tadi apapun mau Anda lakuin buat dream Anda. Paham ya kira-kira ya. Jadi gini, zaman sekarang saya bahas di luar topik sedikit. Ada fenomena bahwa banyak orang yang bisa selling cukup besar. Selling dari baik offline maupun dari online, internet marketing. Dulu dibahas
1 kali 1000 sama 1000 kali 1 lebih bagus mana? Di NDT zaman dulu. 1 kali 1000 satu orang bisa jualan 1000 produk. Yang ini 1000 orang pakai satu produk. Lebih bagus 1000 kali 1. Karena satu orang ini dicoret, 1000-nya hilang. Tapi kalau misalnya 1000 kali 1, 50 orang nggak pakai produk, masih 950. Nah, tapi zaman sekarang bisa terjadi itu 1000 kali 1000. 1000 orang pakai dan jual 1000 produk. Kan jadi angkanya berapa? 1 juta kan? Nah, cuman masalahnya untuk ketemu 1000 orang, ya salah satu cara terbaik dengan prospecting, betul nggak? Ya sadar nggak sadar kita nih bisnis jaringan. Jadi saya sedikit berpesan buat yang jagoan-jagoan selling, sayang sekali ilmu Anda kalau nggak dimaksimalkan dengan kita penambahan orangnya juga bagus. Penambahan grupnya, penambahan jumlah orang di grupnya. Nah, salah satunya harus kita budayakan prospecting. Dari mana? Dari kita sendiri gitu. Karena kan di bisnis ini kita leader, kita nyontohin dulu gitu. Paham ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi balik lagi, pertama kembali ke dream tadi ya. Terus kedua, ketika Anda lakuin prospecting, poinnya setelah Anda punya dream yang kuat, Anda sudah menjiwai prospecting itu ya buat ke impian Anda. Kedua, kalau saya sih kita punya berpakaian yang pantas. Pantas artinya seperti seharusnya. Tidak harus rapi, tapi seperti seharusnya aja. Misalnya kita lagi di pantai gitu, di Pantai Anyer gitu. Kan kalau kita pakai jas, pakai dasi malah aneh ya, betul nggak? Gara-gara pengen prospecting mau pakai jas, pakai dasi panas gitu kan malah aneh. Ya kalau di pantai celana pendek, nggak usah pakai sendal juga bisa. Di mana aja bisa kenalan sama orang kok. Berpakaian yang pantas. Kenapa saya bahas ini? Karena saya sedikit ingat zaman dulu saya kuliah kan di ITB di geologi. Anak teknik itu kan belel-belel ya, tahu ya belel itu kan pokoknya gitulah. Saya dulu pakai jeans tuh kalau udah butak warnanya baru keren gitu. Kalau udah kerasa gatel di selangkangan wah baru enak tuh berarti bapak ibu gitu ya. Udah mulai tumbuh jamur gitu di jeansnya. Nah itu zaman dulu seperti itu. Jarang pakai sepatu, baju-baju rapi gini nggak punya saya. Nah ketika saya mulai usaha ini, saya ya mau nggak mau saya ngelakuin prospecting ya berpakaian sepantasnya. Contoh dulu saya kalau naik pesawat zaman kuliah, kalau naik gunung kemana itu sering cuma pakai sandal jepit, celana pendek, bawa ransel, udah gitu. Nah tapi kalau sekarang karena saya pengen prospecting ya udah saya pakai bajunya agak rapian dikit gitu ya, celana panjang, jeans, pakai sepatu, tetap kasual bukan rapi pakai jas pakai dasi gitu harus naik pesawat, tapi ya minimal kelihatan pantas lah sebagai pengusaha gitu. Paham ya Bapak Ibu ya. Nah banyak orang yang bilang kan kan penampilan nggak ini Pak, yang penting kan hatinya katanya. Nah masalahnya kan baru kenal orang kan nggak mungkin langsung kelihatan hatinya, betul nggak? Mungkin nggak baru ketemu, iya Pak walaupun keteknya bau, keringatnya banyak, tapi saya tahu hatinya baik gitu. Kan nggak mungkin juga Bapak Ibu ya. Jadi intinya penampilan. Terus yang ketiga, sebaiknya Bapak Ibu bikin yang namanya kartu nama. Di percetakan kan murah, paling juga satu kartu nama jatuhnya 200 sampai 500 rupiah. Tapi ketika Anda ngasih kartu nama itu dengan postur, terus ada orang yang bergabung, orang itu bisa ngasilin aset buat Anda nantinya puluhan juta sebulan. Dibandingin cuma 250 perak itu nggak ada artinya. Jadi kalau bisa dibikin kartu namanya supaya bisa lebih profesional aja gitu, seperti itu. Nah prospecting ya Bapak Ibu ya, sekarang kita masuk ke teknis. Dalam prospecting ada hukum yang namanya 1 meter 30 detik. Saya sambil lihat catatan, 1 meter 30 detik. Jadi gini, ketika Anda ada jarak 1 meter sama orang lain atau 30 detik bareng, itu wajib kita nyapa duluan. Yang melankolis jangan dihitungin ya, detiknya 10, 11, 12, 13, 30 baru disamperin, gak usah gitu. Itu kira-kira aja seperti itu. Hukumnya seperti itu. Anda sadar nggak kalau kita lagi bareng sama orang yang belum dikenal, itu kadang-kadang ada aura tegang sebelum ada yang nyapa. Contoh di lift. Lift di Jakarta kan banyak gedung yang tinggi-tinggi kan, sampai 50 lantai, 40 lantai, masuk dari lobi, naik kan, set kan lama tuh. Itu kan di lift diem-dieman kan. Tapi begitu Anda mulai, lantai berapa Pak? Mau ke atas juga gitu. Kan jelas-jelas kita dari bawah pasti mau ke atas misalnya. Orangnya biasanya kan, jadi ibaratnya itu pertanyaan yang agak blow on kan, mau ke atas Pak, ya udah pasti ke atas kan liftnya gitu. Tapi dijawab juga biasanya, iya gitu. Ya udah, begitu dipencet kan, akhirnya jadi ngobrol kan. Kerja di mana Pak, di gedung ini atau kemana gitu, bisa ngobrol seperti itu. Nah intinya Anda harus mencoba lakukan aja ya. Ini yang saya bahas teknis, sebenarnya penting nggak penting.
Karena lebih penting sebenarnya Anda ngelakuin. Jadi saya bahas gini nih. Kalau kayak belajar berenang, Anda lihat anak-anak yang tinggal di pinggir kali atau di pantai. Kira-kira mereka pernah kursus berenang nggak? Pernah nggak? Nggak pernah ya. Begitu lahir, lihat depannya pantai, ya udah nyemplung aja berenang main di sana. Mereka nggak tahu teori, tapi bisa jadi perenang hebat gitu. Bahkan ada yang jadi penyelam ngambil mutiara. Nggak pernah tahu teorinya, tapi karena ngelakuin tiap hari akhirnya bisa. Nah dibandingin Anda belajar buku teori nih, bagaimana how to swim, bagaimana berenang gitu misalnya. Ada gaya ini dihafalin, halaman ini dipraktekin gitu kan. Lagi baca, oh ya kayak gini gitu. Dihafalin bukunya. Kira-kira begitu nyemplung kolam renang, langsung bisa nggak? Nggak bisa ya gitu. Banyak yang nonton ya, halo Indonesia gitu ya. Jadi intinya prospecting ini, apa yang saya sampaikan, kalau misalnya masih ada yang nggak inget bisa nonton lagi webinarnya, kan bisa ditonton kapan aja. Plus yang penting ada keberanian buat melakukan gitu. Kalau salah gimana? Nah, namanya juga orang nggak dikenal, betul nggak? Kalau salah juga kan nggak apa-apa. Kalaupun orang yang negatif nolak, orang nggak kenal juga baru kenal hari itu, ya kalau besok nggak kenal lagi juga kan nggak apa-apa, betul nggak? Jadi prospecting ini lebih risikonya kecil, buat kehidupan sosial juga kecil, karena kan kenalan orang nggak dikenal seperti itu. Nah yang penting Anda lakuin yang namanya tadi ice breaking, breaking the ice. Jadi apapun, cuman kalau boleh saran jangan breaking the ice-nya negatif. Misalnya nih baru ketemu orang gitu, wah panas ya pak, nggak enak nih sekarang dunia gitu. Nah kalau kayak gitu kan udah kayak negatif Bapak Ibu pembukaannya. Jadi jangan terlalu arahnya ke negatif, ya ke positif aja. Breaking the ice itu bisa apa aja Bapak Ibu. Nanti saya akan kasih gambaran contoh-contohnya. Cuman saya mau cerita. Saya pernah prospecting, breaking the ice-nya nggak disengaja. Saya nyerempet mobil Bapak Ibu. Mobil lagi parkir, itu saya jalan keserempet berat gitu kan. Kan breaking the ice itu. Saya jadi berhenti kan. Waduh maaf pak, saya yang salah gitu. Ternyata anak mahasiswa yang punya. Besoknya tuh ibunya, saya bilang punya ibu ya? Iya punya ibu saya mas. Ya udah ketemu ibunya aja besok. Ibunya besoknya ketemu. Saya ngobrol-ngobrol, saya bilang bu saya salah bu, saya ganti aja ke bengkel. Akhirnya ke bengkel, habisnya sekitar berapa ya 500 ribu. Terus ibunya nanya, emang kerja apaan mas? Kok tanggung jawab gini bisa berhenti, bisa bayarin, jarang-jarang orang kayak gini. Oh ibu mau tahu kerjaan saya, udah saya jelasin ya bu ya, saya bilang gitu. Nah, akhirnya jadi join. Jadi saya bayar bengkelnya 500, dia join saya dapatnya 700 lebih gitu. Jadi balik modal juga. Nah intinya breaking the ice itu bisa macam-macam ya. Kalau Anda bingung ya tabrak aja mobil orang, ntar juga ke breaking, nggak bercanda ya. Jadi intinya ketika Bapak Ibu melakukan yang namanya prospecting, awalnya itu breaking the ice. Apapun bisa Anda jadikan bahasan, misalnya di kendaraan, misalnya di lift, misalnya di pesawat. Anda duduk di pesawat dari Jakarta mau ke Bali misalnya Denpasar, duduk gitu. Sebelah Anda orang juga kan, Anda nanya gitu, ke Denpasar juga Pak, dijawab nggak kira-kira sama dia? Dijawab kan, padahal itu kan pertanyaan blow on, masa mau turun di jalan gitu dari Jakarta, udah jelas-jelas pesawatnya Jakarta Denpasar gitu kan, nggak mungkin terjun di jalan gitu. Jadi intinya Anda lakuin aja prospecting itu, nanti akan terjadi secara alamiah. Selamat datang yang baru datang, silakan duduk. Wah jadi 10.000 orang beneran nih sekarang nih. Oke, jadi kita lanjutin. Intinya breaking the ice itu bisa macam-macam. Breaking the ice ini bisa dimulai dengan yang pertama namanya senyum, paling gampang. Nah di Indonesia ini kan terkenal orangnya ramah-ramah. Dan kalau Anda senyum, 99% orangnya senyum balik ke Anda, betul nggak? Kecuali Anda laki-laki senyum-senyum ke cewek ngegodain, nah itu mungkin kabur orangnya gitu ya. Jadi intinya kalau Anda senyumnya tulus, senyum dengan baik, walaupun gigi Anda nggak rata, walaupun apapun lah jerawatan,